Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadronada Airatul Salsabila, NIM 20108830008, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Blitar. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan pada anak yang ada dalam mata kuliah perkembangan peserta didik dan diampu oleh Ibu dosen Ibu Dea SPD MPD. Berikut penjelasannya. Tahap bayi baru lahir. Pada saat bayi baru lahir hingga mencapai usia 1 bulan, bayi biasanya mempunyai gerakan tertentu yang distimulus oleh lingkungan sekitarnya. Beberapa tanda tumbuh kembangnya dapat Anda amati dari caranya merespon gerakan, seperti ketika Anda menyentuh jari ke bibirnya dan bayi akan membuka mulutnya, atau ketika bayi meregangkan tangannya saat ia tersentak. Pada tahap ini, biasanya bayi baru lahir dapat mengenali wajah kedua orang tuanya melalui jarak dekat, tersenyum, mengenal bau, menolehkan kepalanya, hingga menangis ketika membutuhkan sesuatu. Tahap perkembangan bayi. Dari usia 1-12 bulan, bayi biasanya akan menunjukkan beberapa tanda perkembangannya. Pada usia 3-6 bulan, bayi akan perlahan-lahan dapat menggerakkan kepalanya. Mereka sering bermain dengan tangannya. Bayi juga akan duduk tanpa bertumpu, mengenali mamanya sendiri, dan mulai mengeluarkan racauan kecil. Pada usia 9-12 bulan, bayi akan mulai merangkak, berjalan dengan tumpuan, dan menunjuk objek yang diinginkannya dengan telunjuk. Tahap perkembangan balita. Balita seperti banyak yang Anda ketahui adalah bayi di bawah umur 3 tahun. Tahap ini ditandai dengan beberapa perkembangan kemampuan motoriknya, seperti berjalan tanpa bantuan, menaiki tangga yang rendah, atau melompat-lompat di satu tempat. Balita juga akan mendapatkan kemampuan untuk memegang krayon, menggambar lingkaran, menumpuk balok mainan, berbicara dengan kalimat pendek, atau mengikuti instruksi sederhana. Tahap perkembangan prasekolah. Dalam usia 3-5 tahun, biasanya kemampuan motorik pada anak akan mengalami peningkatan pesat. Biasanya pada usia ini, anak-anak sudah dapat melakukan kegiatannya seperti mencuci baju sendiri, menggambarkan makhluk hidup, melempar bola, melompat tali, atau berdiri dengan satu kaki lebih dari 10 detik. Tahap perkembangan usia sekolah. Sekolah adalah anak-anak yang usianya telah mencapai 6-12 tahun. Anak-anak pada usia ini telah memperoleh kepercayaan diri, memecahkan masalah, mandiri, dan bertanggung jawab. Hubungan pertemanan di sekolah akan menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam pertumbuhan anak-anak usia ini. Pada tahap ini, anak-anak juga akan menunjukkan kecenderungannya dalam bersikap. Anak yang menunjukkan tanda-tanda mengidap ADHD biasanya memiliki masalah dalam berkonsentrasi, mudah terdistraksi, dan sulit untuk fokus. Tahap perkembangan remaja. Tahap ini ditandai oleh perubahan yang cepat pada tubuh, pikiran, serta emosinya. Pada saat anak mencapai usia remaja, mungkin Anda akan kewalahan dengan cara bersikapnya, yang kadang sulit ditebak pada usia 14 tahun. Remaja biasanya menunjukkan kemampuannya untuk berpikir layaknya orang dewasa, walau sesaat kemudian mereka akan meledakkan emosinya seperti anak-anak berusia 6 tahun. Anda tidak perlu khawatir. Anak-anak dalam usia remaja ini sedang dalam proses tumbuh, jadi dewasa, dan belajar untuk menjadi individu yang independen. Berikanlah ruang yang ia butuhkan dan dukung anak Anda saat ia membutuhkannya, karena hal tersebut yang akan membawanya untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih cakap. Walau terdapat tanda-tanda awam dalam tiap tahapan tumbuh kembang anak, patut Anda pahami juga bahwa setiap anak biasanya memiliki sifat berbeda-beda. Sama seperti orang dewasa, anak-anak juga memiliki sifat seperti pemalu, mudah marah, ataupun bahkan supel dan mudah bergaul. Sebagai pengawasnya, pastikan bahwa Anda memberikan perhatian dan penanganan yang sesuai dengan sifat dan kebutuhan khususnya.
sehingga Anda dapat membantu prosesnya menuju dewasa dengan menerapkan disiplin dan kasih sayang yang tepat. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin jika ada koreksi atau pertanyaan yang belum dipahami, bisa ditanyakan di kontak person yang ada di halaman belakang. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.